Salam juara. Dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang berasal dari data akuntansi ini dibuat dan disajikan bagi stakeholder perusahaan. Laporan keuangan ini umumnya berisi informasi yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan biasanya terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan berisi informasi penting tentang nilai aktiva, utang, ekuitas, pendapatan, biaya, dan nilai keuntungan atau kerugian perusahaan. Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik, perusahaan akan berusaha untuk mengendalikan biaya yang secara umum dibagi menjadi beberapa klasifikasi, di antaranya biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap yaitu biaya yang nilainya selalu tetap pada rentang waktu tertentu. Sedangkan untuk biaya variabel yaitu biaya yang selalu berubah mengikuti aktivitas perusahaan atau berubah sesuai dengan kuantum produksi yang dihasilkan. Sedangkan untuk biaya semi variabel yaitu biaya yang pada kondisi tertentu dapat berpola seperti biaya tetap, namun pada kondisi lain dapat berpola seperti biaya variabel. Ada juga yang membagi biaya menjadi dua, yaitu biaya langsung dan tidak langsung, di mana biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan langsung untuk menghasilkan suatu produk, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan namun tidak langsung digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Untuk mencapai kinerja yang baik, selain pengendalian biaya, perusahaan juga harus mampu memasarkan produknya dengan baik pula. Pemasaran erat kaitannya dengan kebutuhan akan suatu produk, produsen, adanya transaksi, dan juga proses pemasaran itu sendiri. Konsep inti dari pemasaran adalah berawal dari adanya keinginan atau kebutuhan suatu produk oleh konsumen. Kemudian atas kebutuhan tersebut, produsen membuat produk yang dapat memenuhi dan memuaskan konsumen. Dengan adanya kebutuhan dan produk, maka di situ akan terjadi transaksi. Dan untuk mencapai ke transaksi tersebut, maka perusahaan harus membuat konsep pemasaran yang baik dan sesuai dengan produknya. Kemudian untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal, maka diperlukan perencanaan dan pengembangan bisnis yang sesuai. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, perencanaan yang matang mutlak diperlukan agar bisa menjalankan proses bisnis yang mengarah ke tujuan perusahaan. Esensi dari perencanaan itu sendiri merupakan sebuah proses pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Seringkali perencanaan itu juga didasarkan pada kondisi saat ini yang belum sesuai dengan target kinerja sehingga perlu dilakukan perubahan atau perbaikan-perbaikan. Dalam melakukan perencanaan, terlebih perencanaan bisnis, perusahaan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan bisnis atau feasibility study untuk mempelajari lebih dalam tentang rencana yang akan dijalankan, apakah akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan biayanya yang sudah dianggarkan. Tujuan dari penyusunan studi kelayakan bisnis ini sebenarnya adalah untuk menghindari risiko dalam berinvestasi. Misal ternyata hasil yang diberikan tidak sesuai harapan atau bahkan malah memberikan kerugian bagi perusahaan. Selain itu, tujuan menyusun studi kelayakan bisnis adalah untuk memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian kinerja. Apa itu pengawasan dan pengendalian? Pengendalian adalah upaya sistematis yang dilakukan manajemen agar segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan tujuannya adalah supaya setiap pihak bisa patuh terhadap aturan-aturan main perusahaan. Patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin terhadap aturan tersebut. Patuh atau kepatuhan ini lebih menekankan pada proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku. Terdapat setidaknya dua perspektif kepatuhan.
yaitu yang pertama kepatuhan kepada hukum atau yang disebut kepatuhan instrumental, dan yang kedua kepatuhan normatif, yaitu berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Dalam prakteknya, budaya kepatuhan ini terkadang tidak berjalan dengan optimal dikarenakan berbagai faktor, sehingga perusahaan akan mengupayakan langkah-langkah dalam mengembangkan budaya kepatuhan. Langkah-langkah tersebut diantaranya yang pertama melakukan penilaian risiko, yang kedua peningkatan pemahaman kepatuhan, yang ketiga melakukan pendistribusian peraturan perusahaan yang terbaru, 4. Mengkaji ulang terhadap kesesuaian kebijakan atau prosedur, yang kelima melaksanakan fungsi konsultansi, kepatuhan internal, dan pelaporan, dan yang terakhir, yang keenam, menindaklanjuti secara berkala untuk memastikan pemenuhan komitmen. Fungsi dari kepatuhan ini merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko yang menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi serta menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan. Untuk beberapa perusahaan biasanya sudah memiliki unit kepatuhan internal, di mana tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa seluruh komponen perusahaan berjalan on the track untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Selain itu, unit kepatuhan internal juga bertujuan untuk melakukan pemantauan dan review terhadap pelaksanaan kinerja perusahaan baik secara individu maupun unit kerja. Unit kepatuhan internal ini memiliki ruang lingkup yaitu atas implementasi KPI, identifikasi kendala dan kelemahan sistem, evaluasi capaian kinerja, serta pemberian saran dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja perusahaan agar menjadi lebih baik, lebih maju untuk menjadi juara.